Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia, di dalam majelis al-ilm yang menghadirkan Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala, yang dengannya semoga kita bisa mendapatkan faidah, petuah, nasihat, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dan perlu kita beritahukan dan umumkan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf atas kekurangan dan ketidaknyamanan yang ada. Kami dari panitia minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga tidak mengurangi niat kita kesini untuk talabul ilmi. Kita di sini bukan untuk menghadiri konser. Kita di sini ingin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ke surganya. Sehingga ma'asyarul muslimin, jerih payah kita, kesusahan kita, bertemunya kita dengan kawan-kawan kita, berdempetan, berdesak-desakan, semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam mengambil faidah dan manfaat dari ustadz kita yang mulia ini. Dan kami harapkan kepada para jamaah sekalian untuk melihat posisi-posisi yang mungkin masih bisa diisi, harap dimaksimalkan. Karena di sini terus terang kita mengalami peningkatan yang sangat banyak dalam jumlah jamaah yang hadir di sini. Monggo sekiranya yang masih memiliki sudut-sudut yang kosong harap dimaksimalkan, baik maju ke depan ataupun mungkin di sampingnya, di sudut-sudut. Sekali lagi, semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu agama. Dan kepada panitia kami haturkan jazakumullah khairan atas jerih payahnya telah mempersiapkan segala yang kita mampu, meskipun mungkin kita tidak bisa sempurna. Kemudian kami harapkan kepada para jamaah semuanya, apabila menemukan hal-hal yang mungkin kurang dari pelayanan kita, semoga ini bisa dimaklumi. Dan sekali lagi harap mengikuti arahan-arahan dari panitia, yang semoga dengannya kita bisa saling memberikan manfaat dan kita tidak timbul fitnah, tidak timbul saling hasad dan saling dengki. Karena inilah yang kita mampu, dan kita memohon pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadzul Fadhil Dr. Syafiq Riza Basalamah untuk menyampaikan muhadarahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, mengutus Rasulnya dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka berjuang dengan harta, dengan jiwa dan keluarga mereka demi tegaknya agama Allah ini di muka bumi. Semoga Allah meridhai kita bersama keridhaannya kepada mereka. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pagi ini tanggal 14. Iya. Nah, tanggal 14 Jumadal Ula 1438 Hijriah. Kita berada di hari-hari yang disunnahkan di dalamnya untuk berpuasa. Dan pada hari ini kita akan mengkaji sesuatu yang mungkin akan membuat kita kelak terus berpuasa. Tema kita pada pagi hari ini adalah tatkala fitnah melanda. Ahibati fillah, yang memandang kondisi umat Islam, yang membaca, melihat, menonton, maka akan mendapati kondisi umat Islam khususnya di negeri-negeri Islam penuh dengan kekacauan. Arah mereka tidak menentu, terjebak di dalam fitnah yang silih berganti, baik itu di level perorangan atau di level negara. Yang kita mengetahui bahaya fitnah-fitnah yang terjadi, tidak ada yang memungkirinya. Karena fitnah itu telah makan korban. Fitnah itu telah menghancurkan pemukiman masyarakat. Fitnah itu telah menguncurkan darah-darah saudara kita. Fitnah itu membuat orang-orang yang dulunya istiqamah, kemudian dia jadi melenceng dan menyeleweng dari jalan yang ditentukan. Dan kalau kita melihat fitnah bagi mereka bermacam-macam. Ada yang difitnah dalam urusan agama. Ada yang fitnahnya dalam urusan dunia. Sebagian saudara-saudara kita meninggalkan negeri Islam, menuju ke negeri-negeri kafir untuk hidup di sana. Mereka terfitnah dengan dunia, kemudian agama mereka pun difitnah di sana. Ada yang fitnahnya dalam urusan akal dan jiwa, ada yang dalam urusan kehormatan, anak, harta dan aset, termasuk fitnah-fitnah yang membolak-balikkan fakta, menjadikan sesuatu yang buruk dipandang baik oleh masyarakat. Antum lihat di masyarakat kita, LGBT, sebagian orang itu mendukung LGBT. Bahkan kasus-kasus mulai dimunculkan, bukan muncul, tapi dimunculkan. Kasus-kasus lelaki menikah dengan lelaki, nggak ketahuan. Ada apa sebenarnya? Fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Fitnah-fitnah itu Allah turunkan untuk kita, untuk umat manusia, agar umat mengambil posisi dan sikap yang tepat dalam menghadapinya.
Kalau kita bicara fitnah, ada dua unsur penting dalam makna fitnah yang perlu kita faham. Agar perjalanan hidup kita tatkala kita membaca ayat-ayat tentang fitnah, hadis-hadis tentang fitnah, kita tahu apa yang dimaksud dengan fitnah. Karena di masyarakat, ya dulu kita pun tahu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ayatnya sahih. Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi dalam pandangan masyarakat yang dimaksud dengan fitnah itu apa? Tuduhan yang tidak memiliki dasar. Itu fitnah. Padahal fitnah lebih dari itu. Dan fitnah dalam ayat Al-Baqarah itu berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan, berkaitan dengan pengusiran penduduk Mekah dari kota Mekah. Itu termasuk fitnah. Dua hal yang perlu kita fahami di makna fitnah ini. Yang pertama, fitnah itu segala sesuatu, barang, aset, segala sesuatu, kondisi yang menyibukkan kita dari ketaatan atau memalingkan kita dari ketaatan atau menjerumuskan kita ke dalam maksiatan, itu fitnah. Yang pertama antum harus paham, fitnah itu adalah segala sesuatu yang menyibukkan kita dari ketaatan, memalingkan kita dari ketaatan dan menyerumuskan kita kepada kemaksiatan, maka itu fitnah. Dan fitnah itu ada yang zahir dan ada yang batin. Ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala fitnah yang nampak dan yang tidak tampak. Ini sikap yang pertama kalau kita mau ambil sikap kita. Berdoa, berlindung kepada Allah dari fitnah, bukan malah menceburkan diri ke dalam fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Kenapa fitnah? Ya karena membuat kita lupa sama Allah. Berkaitan dengan harta, antum sebelum kaya datang ke masjid, Masya Allah, rajin, sebelum subuh sudah datang ke masjid Nidaul Fitrah. Tapi kira-kira antum kalau sudah banyak duitnya datang, insya Allah nanti kan ada rekamannya, Ustaz. Berarti antum sudah terfitnah dengan harta antum. Dulu ketika nggak punya antum datang. Anak-anak Masya Allah, sebelum punya anak rajin qiyamul lail. Setelah punya anak, Masya Allah, sholat yang biasanya ke masjid mulai ditinggalkan. Kenapa Ustaz? Anak-anak. Iya, itulah fitnah. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu fitnah. Jadi jangan dipikirkan fitnah itu sesuatu yang buruk aja. Naam, Dajjal, ayo, itu fitnah. Ya'juj wa Ma'juj, naam, itu fitnah. Tapi sebenarnya semua yang bisa memalingkan kita dari ketaatan itu disebut fitnah. Yang kedua, dari makna fitnah yang perlu kita ketahui, fitnah itu adalah sesuatu atau kondisi yang menyingkap hakikat diri antum. Peristiwa atau kondisi tertentu
yang di situ tampak, antum ini siapa sih? Ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya membongkar hakikat fulan. Oh, ternyata fulan musuh. Peristiwa-peristiwa itu menonjolkan siapa kawan dan siapa lawan. Itu fitnah. Yang dulunya Masya Allah bersama kita, datang ke masjid beribadah, tapi ada peristiwa tertentu tampak, oh munafik ternyata fulan. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Al-Ankabut ayat pertama, kedua dan ketiga. Apa kata Allah? Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanna, aku wong Islam, aku beriman. KTP-nya muslim. Dia berangkat haji, berangkat umrah. Apakah dengan mereka mengatakan amanah lalu mereka tidak difitnah? Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui, nampak nih, jadi muncul nih, siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Peristiwa-peristiwa di kota Madinah yang terjadi menampakkan mana orang-orang munafik dan mana orang-orang yang beriman. Jadi fitnah adalah sesuatu yang menyingkap hakikat seseorang, hakikat diri antum. Antum ketika terjadi satu peristiwa, bagaimana sikap antum ketika itu? Kematian anak, fitnah. Akan nampak sifat orang tuanya. Apakah orang tuanya ridho dengan takdir Allah? Atau dia hanya pura-pura selama ini ridho dengan takdir Allah? Kita nih jamaah ridho kalau kaya. Anak Ustaz ridho Ustaz. Walaupun rezeki banyak, anak tetap ridho Ustaz. Nah, kalau urusan itu. Tapi itu pun jadi fitnah buat antum. Itu pun jadi fitnah. Akan nampak antum ini sebenarnya hamba Allah, apa hambanya syaitan. Di surat Ali Imran ayat 179. Surah Ali Imran ayat 179, Allah mengatakan, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tuh nggak mungkin ninggalkan kalian, ya umat Islam bersama-sama bergabung dengan orang-orang Islam lainnya, ya, sehingga Allah pisahkan antara yang baik dan yang buruk. Dengan apa Allah memisahkan yang baik dengan yang buruk? Dengan fitnah. Tampak, oh fulan ini ternyata musuh. Musuh dalam selimut. Orang-orang munafikin sholat di belakang Nabi SAW. Mereka bermakmum dengan Rasulullah SAW. Mereka satu majlis dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka bersama nih, kayak gini nih, kumpul di satu majlis, di satu masjid, kelihatan enggak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman? Enggak kelihatan. Sampai Allah turunkan fitnah-fitnah. Sehingga nampak, oh ternyata engkau bukan malah belain orang-orang Islam, kau belain orang-orang kafir. Siapa yang menyikap? Allah yang menurunkan fitnah itu. Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib." Allah tidak memberitahu kalian sesuatu yang gaib. Kita nggak bisa tahu orang kecuali dari zahirnya. Antum bisa tahu hatinya orang? Nggak tahu.
Walakinnallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Namun ada utusan-utusan Allah yang Allah kasih tahu. Nabi Muhammad SAW itu tahu pentolan-pentolan orang munafikin. Dan beliau memberitahu kepada Hudzaifah bin Yaman, ini fulan. Nama-namanya satu persatu. Dan kalau antum melihat sejarah menampakkan peristiwa dalam sejarah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu fitnah. Sehingga kita lihat ternyata ada orang-orang yang murtad dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti selama ini kau beriman untuk apa? Untuk apa kau beriman? Ada yang tidak mau bayar zakat. Ada yang ingin menjadi pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Itu fitnah. Dan kadangkala peristiwa di dalam sebuah lembaga pun akan jadi fitnah. Engkau ini berjuang lillahi ta'ala karena kau ingin menunjukkan dirimu. Kita lihat ada manusia-manusia ketika dikasih posisi tertentu, Masya Allah, di atas berjuang dia. Pas diturunkan dari posisi itu, dipindah posisinya, dia tidak mau berjuang lagi. Oh, di sini nampak bahwa engkau berjuang selama ini untuk cari nama. Ketika ditaruh di depan sebagai pembawa acara, Masya Allah semangat. Ketika di bagian parkir, kabur, afwan ana ada acara. Masya Allah. Nampak peristiwa itu menyingkap diri kita, dan itu fitnah buat kita. Dan akan sampai kapan? Sampai mati. Bahkan di kuburan pun difitnah. Antum, wa innakum la tuftanuna fi quburikum, kata Rasulullah SAW. Kalian benar-benar akan difitnah di kuburan kalian. Ketika antum disolatin, orang tahu muslim. Ketika dibawa ke kuburan, kuburannya wong Islam, oh muslim. Ditutup, didoakan, oh Islam. Tapi di kuburan difitnah antum nanti. Akan ditanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Ketika antum difitnah, ada orang-orang yang mengatakan, la adri, sami'tun nas yaquluna faqultu. Dia katakan, aku nggak tahu. Tapi orang-orang ngomong nabinya Muhammad SAW, dan aku ngomong Muhammad. Artinya tampak, oh ternyata kau selama ini cuma ikut-ikutan. Kau nggak yakin. Itulah fitnah, jemaah. Bagaimana sikap kita menghadapi fitnah? Ya jelas, kalau fitnah itu modelnya yang pertama tadi, yang memalingkan antum dari ketaatan, menyibukkan antum dari ketaatan, menjerumuskan antum ke dalam dosa, ya udah, sikapnya antum tetap beribadah. Jangan sampai tergoda. Anak fitnah, oh iya, jangan sampai nih, gara-gara anak mencuri, gara-gara anak korupsi. Istri fitnah, iya, hati-hati. Jangan sampai istri membuat antum melakukan sesuatu yang haram. Berapa banyak orang hari ini kerjanya haram gara-gara anak. Ustaz, kalau buat anak cukup Ustaz. Tapi anak-anak, akhirnya dia terfitnah dengan anak-anak. Maka kalau yang pertama, antum tetap beribadah. Artinya menjaga diri, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Adapun yang kedua, itu mungkin yang perlu kita kaji. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia ketika mensebutkan tentang, menggambarkan tentang fitnah, apa kata dia? Tabda'u fi madarija khafiyah. Fitnah itu ada yang besar, ada yang kecil. Tapi biasanya fitnah-fitnah yang besar pun itu bermulai dengan langkah-langkah yang tersembunyi. Orang nggak sadar kalau itu ternyata fitnah. Wa ta'ulu ila fadha'atin jaliyah.
Tapi nanti akan berakibat kepada suatu kekacauan yang besar, yang tampak buat semua orang. Contohnya nih, fitnah yang terjadi di Mesir, atau yang terjadi di Libya. Orang Masya Allah, ketika mereka berhasil menurunkan Gaddafi, negeri akan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang akan mendapatkan haknya. Mereka akan hidup dalam keamanan. Islam akan jaya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Wallah, mereka mau keluar ke masjid gak bisa. Mereka tidak tahu mana lawan dan mana kawan. Mereka hidup di rumah, tidak tahu kapan bom itu turun kepada mereka. Itu awalnya fitnah. Orang gak sadar, hanya ikut semangat. Setelah itu mereka akan menyesali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fatazigu qulubun ba'da istiqamah. Hati-hati yang awalnya istiqamah bisa menyeleweng gara-gara fitnah. Wa tadhillu rijalun ba'da salamah. Lelaki-lelaki, tokoh-tokoh yang awalnya di atas keselamatan akhirnya tersesat gara-gara fitnah. Wa takhtaliful ahwa 'inda hujumiha. Hawa nafsu manusia saling berselisih enggak jelas ketika fitnah itu menyerang. Ya, semua akan ada yang menunggangi, ada yang ingin itu, ada yang ingin itu dalam kondisi fitnah. Man asyrafa laha qasamathu. Barang siapa yang ingin ikut campur dalam fitnah itu, dia melongok ke dalamnya, maka akan dipatahkan punggungnya atau dirinya. Wa man sara fiha hatamathu. Barang siapa yang berjalan di dalam fitnah itu, maka fitnah itu akan menghancurkan dia. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sikap kita tatkala fitnah itu melanda, yang pertama adalah terus beribadah, terus beramal, tidak berhenti. Jangan-jangan gara-gara fitnah, kondisi-kondisi tertentu antum jadi nggak beramal. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah yang bakal terjadi. Fitnah sebelum kiamat, ya, akan terjadi peperangan, akan banyak pembunuhan, akan terjadi gempa di sana dan di sini. Nanti sungai Efrat akan menyingkap gunung emas. Antum nggak usah cari gunung itu, nggak perlu. Gunungnya ini Ustaz, apa bukan di Freeport Ustaz? Masya Allah. Antum nggak perlu menyibukkan diri dengan hal seperti itu. Tujuan informasi itu disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi agar kita terus beramal dan tidak terfitnah. Kita ini udah dikasih tahu tuh bakal terjadi, jadi kita udah, oh ya, udah tahu. Tugas antum apa? Ya beramal. Ketika seorang sahabat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan kiamat? Nih, pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan itu kiamat? Hanya Allah yang tahu. Nabi tidak menjawab pertanyaan sahabat ini. Tidak menjelaskan kiamat itu gini-gini, enggak. Beliau bertanya kepada sahabat ini, "Madza a'datta laha?" Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat yang kita butuhkan sebenarnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menjelaskan tentang hikmah dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman.
Nanti akan ada raja yang bertikai, ini, itu, macam-macam. Iya. Ada orang yang sibuk membahas, ini rajanya yang mana nih? Anaknya yang mana? Oh yang ini kayaknya. Ternyata bukan. Nanti ada orang yang menyibukkan diri. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wal hikmah min hadhil ahadith wal amba iqadul ghafilin. Hikmah dari peristiwa-peristiwa dan kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah untuk membangunkan orang-orang yang lalai. Orang-orang yang ghafil. Supaya dia tahu, ini sudah mau kiamat. Kau seharusnya beramal. Mengingatkan dia supaya dia beramal. Tanda-tanda kiamat apa? Akan terjadi gempa. Lalu, ini mulai gempa terus Ustaz. Kayaknya sudah dekat Ustaz. Loh iya memang dari dulu udah dekat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu ana was-sa'aka hatain. Aku tuh diutus dengan kiamat seperti ini dekatnya. Informasi yang disampaikan itu supaya antum sadar untuk beramal. Bukan sibuk. Kira-kira umurnya umat Islam tinggal berapa tahun lagi Ustaz? Allah. Ada yang menyibukkan diri dengan itu jemaah. Kayaknya nih kalau hitung-hitungan ya. Sekian. Bukan itu tujuannya. Karena antum gak perlu ngitung. Antum hitung amalan antum lah. Kata Ibnu Hajar, iqadul ghafilin wal hathu ala taubah. Dan itu semua adalah untuk memotivasi orang agar bertaubat kepada Allah. Ketika melihat peristiwa-peristiwa, ya Allah, kembali kepada Allah dia. Wal isti'dad, dan mempersiapkan diri. Fahadhil akhbar mawa'id tazjurul qulub lituqbila ala 'allamil ghuyub. Itu semua adalah nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang membuat hati itu jadi tergerak agar dia menuju kepada Allah Allamul Ghuyub. Itu tujuan fitnah. Maka sikap yang pertama ketika menghadapi fitnah adalah beramal, terus untuk beramal. Ada peristiwa terjadi, digenjot amalannya, ditambah. Awalnya nggak pernah sholat duha, ketika mulai terjadi fitnah yang banyak, tambah sholat duhatnya. Nggak perlu antum menyibukkan diri dengan hayalan-hayalan atau takwilan-takwilan yang tidak mendasar, bahkan membuat antum malah tidak beramal. Lihat pesan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian tuh ada hari-hari yang penuh kesabaran. As-sabru fihinna mithlu qabdin 'alal jamr. Bersabar di hari-hari itu seperti memegang bara api. Allah jamaah. Ada yang kuat pegang bara api? Nggak ada. Akan terluka tangannya. Kalau dia terus bertahan akan terbakar tangan. Dan dia akan merasakan sakit ketika bersabar di hari-hari itu. Tapi kata Nabi SAW, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang beramal pada hari itu, pada hari yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kekacauan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang beramal dengan amalan itu dari kalian, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ajru khamsina minhum, apakah 50 orang dari mereka? Ajru khamsina minkum, dari kalian, kata Nabi SAW. Ini bukan sedang memperbandingkan orang yang beramal dan orang yang beramal, bukan. Tapi yang diperbandingkan adalah amalannya. Karena para sahabat tentunya lebih mulia dari kita. Jauh, nggak ada bandingannya para sahabat. Tapi amalan itu diamalkan oleh para sahabat dan diamalkan oleh orang pada masa seperti sekarang, masa yang penuh dengan fitnah, ini orang akan dapat 50 pahala dari mereka.
Kenapa? Ya, karena orang pada lengah, nggak mau beramal. Orang pada menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak buat dunia dia dan tidak buat akhirat dia. Ma'qil bin Yasar dalam Sahih Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harj ka hijratin ilai." Ibadah di waktu harj. Apa harj? Ulama mengatakan harj itu adalah waktu tatkala orang bertikai, orang berselisih pendapat, orang sibuk dengan dunia mereka, dengan diri mereka. Beribadah di waktu itu seperti hijrah menuju kepadaku, kata Rasulullah SAW. Karena betul-betul fitnah jemaah. Orang dipalingkan dari beribadah. Maka dalam masa fitnah ini, ya sudah, antum beramal, beribadah. Jangan menyibukkan diri dengan berita-berita medsos. Allahu Akbar jamaah. Antum bayangkan, gara-gara medsos ngaji satu halaman nggak selesai. Ada sebagian yang menjadi analisis politik. Duduk habis sholat di pojokan. Ya apa ini ceritanya? Apa ini? Masya Allah. Nah, kondisi Surabaya ini, Sidoarjo ini gimana? Kadang-kadang ada orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang dia tidak punya peran apa-apa sebenarnya. Hanya untuk menghabiskan waktu. Ada orang yang sibuk di depan TV. Jadi abu remote. Habis menyimak, ketemu temannya, mulai menganalisa berita yang dia terima. Anak tadi ada berita nih, wallahu a'lam dia, benar atau tidak. Tapi ini masalahnya sangat genting sekali. Masya Allah. Masalah yang pertama benar apa tidak, belum tahu dia. Tapi dia sudah menyibukkan diri dengan yang seperti itu. Jangan. Grup, kadang-kala grup-grup itu sibuk dengan hal-hal yang seharusnya dia beribadah jadi nggak beribadah. Sampai ada grup yang ditutup sama Brimob karena sudah ribut grup itu dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak. Para jamaah, antum tahu kenapa beribadah di masa fitnah seperti hijrah kepada Rasulullah SAW? Para ulama menjelaskan, li'annal hijrata firarun biddin. Karena hijrah itu adalah melarikan diri, membawa agama. Dia hijrah dari tempat yang dia takuti, tempat yang kacau. Dia tidak bisa beribadah di tempat itu, maka dia berpindah kepada tempat yang aman, yang di situ seorang muslim bisa menegakkan agamanya. Maka kenapa seperti hijrah kepada Rasulullah SAW? Karena dahulunya orang-orang pada meninggalkan kampungnya. Di kampungnya mereka tidak bisa beribadah. Di kampungnya dia disiksa oleh kaumnya. Dilarang untuk sholat. Akhirnya sebagian sahabat melarikan diri dari Mekah menuju ke Madinah. Sebagian dari kampung-kampungnya menuju ke Rasul SAW. Dan kalau kita hari ini dalam kondisi fitnah ternyata kita sibuk beribadah. Ibadah jamaah, ibadah dengan makna yang begitu luas. Apa itu ibadah? Anak kasih hadiah. Kasih hadiah yang besar. Supaya kita tidak memikirkan ibadah itu cuma sholat. Oh berarti kita sholat aja Ustaz ya, ngaji aja dalam masa fitnah. Enggak. Ibadah dengan maknanya yang begitu luasnya. Ibadah itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang zahir atau yang batin. Itu ibadah. Maka dalam kondisi seperti ini, oke. Antum amar ma'ruf nahi mungkar. Jalan terus. Silaturahim dijaga.
Sedekah tidak pernah berhenti. Puasa sunnah, sholat, berbakti kepada orang tua, menolong fakir miskin, mengajarin orang-orang yang tidak mengerti, mengajarkan Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Berbuat baik kepada istri, mendidik anak-anak, segala bentuk ibadah. Jadi kita di masa fitnah memang melarikan diri, tidak terjebak dalam fitnah itu untuk sesuatu yang positif. Untuk membangun agama kita, membangun diri kita, menyamakan langkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, iya. Sampai ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qamatil qiyamah. Apabila kiamat terjadi, kiamat sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan? Bintang-bintang sudah berjatuhan, Ustaz. Gunung sudah meletus di sana sini. Lautan menjadi api. Apa yang harus kita lakukan? Lari dari kiamat itu. Itu sudah bakal terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah. Dan di tangan salah seorang itu ada benih. Fasilah kurma mungkin, benih pohon kurma atau benih apa? Ada benih yang hendak dia tanam. Kiamat terjadi. Apa yang dia lakukan? Apa dia buang itu benih? Kata Rasul SAW, falyaghrisha, hendaklah dia menanamnya. Kiamat sudah terjadi, jemaah. Mungkin orang akan berpikir, ya buat apa ditanam? Tugasmu beramal. Rasul SAW sampai dalam kondisi seperti itu tetap nyuruh kita beramal. Kiamat sudah terjadi. Maka jangan sampai kita terfitnah dengan fitnah yang terjadi. Tetap beramal. Sikap yang kedua, berhati-hati. Tidak terburu-buru dalam memahami dan mentakwilkan peristiwa yang terjadi. Tidak gampang-gampang mengeluarkan pendapat. Hati-hati. Memang kadang-kala kita ngelihat dalam fitnah ini tahu-tahu semua pada ngomong. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innaha satakunu hannat wa umurun mushtabihat fa'alaika bitu'adah. Nanti itu bakalan terjadi peristiwa-peristiwa besar, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara di dalamnya ada unsur kebenaran tapi ada unsur kesesatan. Di dalamnya ada unsur kebaikan, tapi di dalamnya juga ada unsur keburukan. Nggak jelas. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sikapmu ketika itu, hati-hati. Jangan terburu-buru mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Jangan. Ini nasihat kepada ulama dari tabi'in. Apalagi orang-orang awam. Antum hati-hati, kata Ibnu Mas'ud. Fala an takuna tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'san fis syarr. Engkau menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada engkau menjadi komandan dalam kejahatan. Bayangkan. Engkau menjadi pengikut dalam kebaikan, nggak perlu engkau menampakkan dirimu, orang-orang jadi pengikutmu. Nggak perlu, kau hati-hati. Lebih baik engkau menjadi pengikut daripada menjadi pentolan. Tapi dalam keburukan nantinya. Sekarang memang belum nampak, tapi nanti kelihatan. Kalau ternyata engkau komandan dalam keburukan sama ini, komandan dalam kejahatan, maka kita pun harus hati-hati dalam kondisi fitnah ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di Madinah ada peristiwa yang menakutkan. Ada suara yang membuat para sahabat ketakutan. Mereka akhirnya keluar dari rumah. Ketika mereka keluar, ternyata Rasulullah SAW sudah pulang dari tempat kejadian. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, lan tura'u, lan tura'u. Udah, kalian gak perlu takut kalian. Sudah, selesai urusan. Artinya kita perlu hati-hati. Rasul SAW, nah, beliau adalah pemberani. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sikap yang beliau ambil tentunya tepat. Tapi kita hati-hati. Abu Bakar Siddiq kita lihat di masa wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab. Nih, fitnah itu menyingkap siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa sahabat yang lainnya. Tersingkap. Umar bin Khattab nggak tahan ketika mendengar Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka dia diriwayatkan menghunuskan pedangnya, mengancam siapa yang mengatakan Muhammad mati SAW, aku akan tebas. Nabi Muhammad SAW sedang berjumpa dengan Tuhannya, seperti Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah, jemaah. Abu Bakar belum datang pada waktu itu. Masjid kacau. Masjid Nabawi ini. Para sahabat pada kebingungan mengambil sikap. Abu Bakar datang. Dia masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dia buka wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia kecup Nabi. Lalu dia mengatakan, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Engkau baik dalam kondisi hidup dan mati. Kematian yang Allah sudah tentukan kepadamu sudah selesai. Nanti gak ada kematian lagi. Selesai. Abu Bakar masuk ke masjid, melihat masjid sedang kacau. Umar dengan suaranya yang keras, Abu Bakar mengatakan, ijlis ya Umar, duduk kau ya Umar, duduk. Kata Umar bin Khattab, seorang jawara, dengar suaranya Abu Bakar suruh duduk, langsung duduk. Lemes kakinya itu jawara, langsung duduk. Abu Bakar naik mimbar. Beliau mengatakan setelah bertahmid dan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Kata Abu Bakar, sudah mati. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Lalu Abu Bakar membaca firman Allah di surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Umar, ketika aku dengar Abu Bakar membacakan ayat itu, aku yakin kalau Rasul SAW sudah meninggal dunia. Ini ayat seakan-akan aku baru pertama mendengar. Bayangkan, fitnah itu membuat orang jadi lupa. Sikapnya jadi salah. Maka perlu diingatkan. Kita ini harus tahu, engkau itu siapa sih? Kalau kau merasa, aduh aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak mau ikut-ikut. Maka kenapa banyak ustadz-ustadz yang berdiam dalam masa fitnah? Kenapa kok nggak ada sikap yang jelas? Karena dia juga takut. Jangan-jangan fatwaku membuat orang jadi tersesat. Maka dia hati-hati. Itu Abu Bakar Siddiq. Akhirnya para sahabat yang awalnya kacau jadi tegar kembali. Tapi ternyata ada peristiwa lain. Orang-orang Ansor sedang mengadakan pertemuan di Saqifah.
untuk memilih pengganti Rasulullah SAW. Ini fitnah. Siapa lagi yang menyelesaikan fitnah itu? Abu Bakar Siddiq. Dijumpain sama Abu Bakar Siddiq. Orang-orang Ansar mengatakan, minna amir wa minkum amir. Di antara kita ada pemimpinnya, kalian juga punya pemimpin sendiri. Kata Abu Bakar, lah, nih lihat, awal perpecahan. Abu Bakar jelaskan, enggak. Orang-orang itu tidak ridho kecuali pemimpin mereka dari Quraisy. Katanya, dari kita pemimpin, antumul wuzara, kalian yang akan mendukung kepemimpinan itu. Diselesaikan sama Abu Bakar urusan itu. Ketika sebagian orang murtad, sebagian orang tidak mau bayar zakat, jumlah sahabat kecil, pasukan Usamah bin Zaid harus dikirimkan perang, bingung para sahabat. Mereka mengatakan, ya Abu Bakar, jangan kau kirim Usamah. Ini banyak kabilah-kabilah yang murtad, mereka nanti nyerang Madinah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mana mungkin, kata dia, aku tidak kirim pasukan Usamah. Awal sikapku yang aku ambil ketika aku menjadi khalifah, menggagalkan pasukan Rasulullah SAW. Nggak mungkin, kata Abu Bakar. Ini pasukan disiapkan sama Rasulullah SAW. Masa aku jadi khalifah aku gagalkan? Nggak mungkin. Semua yang ikut pasukan itu berangkat. Abu Bakar itu termasuk dalam pasukan itu. Umar termasuk dalam pasukan itu. Komandannya Usamah bin Zaid, umurnya 18 tahun. Abu Bakar umurnya 60 tahun. Itu juga fitnah. Pemimpinnya lebih muda, pasukannya tua-tua. Orang, kok iso jadi pemimpin ini? Kan negara kan kita. Itu fitnah. Tapi Abu Bakar taat. Umar taat. Abu Bakar datang. Minta kepada Usamah, minta izin supaya Umar ditinggal di Madinah. Minta izin Abu Bakar dalam menentukan sikap. Lihat. Usamah naik kuda, Abu Bakar jalan kaki. Katanya Usamah, Abu Bakar kau naik atau aku yang turun? Nah. Kau di atas dan aku tetap di bawah. Apa salahnya? Aku membuat kakiku berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak ikut perang, ya. Tapi apa salahnya kakiku aku bikin dia berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menyelesaikan masalah-masalah itu, jemaah. Maka ingat, kita perlu hati-hati menentukan sikap. Di antara kehati-hatian adalah tidak terburu-buru mengungkapkan pendapat kita, menvonis. Tidak semua yang kita ketahui disampaikan. Ingat, antum jangan jadi corong. Semua yang masuk keluar, enggak. Semua yang masuk antum saring. Oh, iya, ana tahu. Antum perlu sampaikan, lihat, perlu ana sampaikan enggak? Kalau kiranya ana sampaikan jadi keributan, antum jangan sampaikan. Sudah, yang penting antum tahu. Informasi itu buat antum. Ketika antum perlu sampaikan, antum perlu milih. Apakah majelis ini siap menerima informasi ini atau tidak? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika haji ketika itu ramai. Haji ini kan mengumpulkan semua manusia, yang awam, yang berilmu, yang tua, yang muda, yang anak-anak. Muncul omongan ketika musim haji itu di Mekah nih, kalau Umar mati aku akan membaiat fulan. Peristiwa pembaiatan Abu Bakar itu hanya kebetulan aja sih. Dia bayangkan, dia kepingin membaiat orang. Mulai ini ada fitnah. Umar bin Khattab ingin mengumpulkan orang untuk menyelesaikan urusan ini. Ini ada yang harus diluruskan ini. Sebagian sahabat mengatakan, Amirul, jangan, nggak perlu kau sampaikan di sini. Ini orang-orang banyak yang tidak memahami ucapanmu nanti. Nanti kau sampai ke Madinah, awal engkau berpidato di Madinah nanti, di Madinah itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang bisa memahami ucapanmu dan meletakkannya di tempatnya.
Umar iya. Hati-hati Umar. Nyari tempat yang pas dan orang yang tepat untuk menerima informasi ini. Medsos sekarang semua orang baca, semua orang buka. Dan kita tahu siapa yang menyampaikan, wallahu a'lam bishawab. Sikap yang ketiga, kembali kepada para ulama, menyerahkan urusan itu kepada ahlinya. Antum jangan memposisikan diri sebagai ulama. Memang nanti itu akan ada di masa akhir zaman, di masa fitnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa takallamatir ruwaibidah. Ada orang-orang ruwaibidah yang mulai ngomong, memberikan analisa, memberikan pendapatnya. Urusan-urusan umat. Kau ini siapa sih? Baru muncul tahu-tahu ngomong masalah umat. Hati-hati kita. Allah berfirman tentang wajibnya kita kembali kepada para ulama. Ana lupa di surat apa? Fa idza ja'ahum amrun. Nah, di surat An-Nisa ayat 83. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Tuh orang-orang munafik di antara sifat mereka ya. Mereka itu kalau ada berita yang berkaitan dengan keamanan, dengan ketakutan, ya berkaitan dengan stabilitas negara, stabilitas nasional, tuh orang-orang langsung berkoar menyebarkannya. Adza'u bih. Apa kata Allah? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata berita-berita itu mereka kembalikan kepada Rasul SAW, kepada ulil amri, kepada ulama-ulama di antara mereka. Nih ada berita kayak gini nih, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Jangan sembarangan jamaah. Kita kadang-kala dapat broadcast, langsung sebarkan. Setelah itu klarifikasi, afwan ternyata hoax. Memang ketika awal fitnah terjadi itu orang itu kepingin menjadi orang pertama yang menyebarkan. Dia ingin menunjukkan dirinya. Kau dapat fulan, berarti fulan orang pertama yang tahu. Jangan, antum kembalikan kepada para ulama. Antum dapat berita, nih tanya sama ulama. Ini benar enggak Ustaz? Kalau benar, bagaimana sikap kita? Allah katakan kalau dikembalikan kepada Rasul dan ulil amri minhum la alimahu, pasti orang-orang yang bisa menyimpulkan itu akan tahu, menentukan sikap yang benar. Nggak sembarangan jemaah mengambil sikap itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pasti kalian jadi pengikut setan semua kecuali sedikit. Maka antum kembalikan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan malahan antum mencela para ulama, menjelek-jelekan para ulama. Oke, ada ulama yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat. Mungkin dua pendapat yang antum lihat berbeda. Apa sikap antum? Ya antum tetap jaga karomahnya ulama-ulama yang lain. Bisa jadi yang disalahkan itu yang benar. Peristiwa Halab, peristiwa Suriah. Ketika Suriah hendak berontak, sebagian ulama memberikan fatwanya, jangan, kalian sabar menghadapi Bashar Assad. Ini ulama-ulama di beberapa negeri, bukan cuma di Saudi, di Mesir, di Yaman,
Mereka memberikan nasihat kepada mereka yang bertanya dari Suriah, kalian jangan berontak. Apa kata mereka? Ulama negeri ini lebih ngerti dengan posisi negeri ini. Akhirnya diikutin ulama yang memfatwakan untuk jihad. Itu mungkin ijtihad dia untuk berontak kepada pemerintah Bashar Assad. Terjadi. Bashar Assad, ya, memang pemimpin yang kafir dengan ucapan-ucapan dia. Para ulama menghukumi. Tapi sekarang apakah engkau berontak itu sesuatu yang tepat? Disuruh sabar. Enggak, mereka maksa jihad. Oke, berangkat. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Berapa ratus ribu atau bahkan berapa juta umat Islam yang mati. Dan apa yang didapatkan? Kehinaan, jemaah. Akhirnya mereka harus meninggalkan Aleppo, meninggalkan Suriah. Terlantung-lantung hidup di negeri orang. Bingung mereka. Maka kita ketika ada fitnah, kita kembalikan kepada para ulama. Ketika ulama terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, kita hati-hati. Antum bisa jadi ulama yang melarang itu mungkin lebih benar. Jangan sampai hadza ulama-ulama, apa istilah, ekor-ekornya barat. Mereka hanya untuk banyak ungkapan seperti itu untuk ulama-ulama di Saudi umpamanya. Dikatakan mereka ulama sultan, umala. Mereka yang dapat duit dari Amerika. Tapi ketika peristiwa terjadi, Allah Akbar. Kejadian Hizbullah. Tadi anak ingatkan bagaimana sebagian ulama memuji-muji Hizbullah. Wah, Hizbullah. Siapa Hizbullah? Mereka yang mengatakan go to hell Amerika. La'natullah ala Israel. Mereka berjuang untuk Islam. Ketika terjadi fitnah, Masya Allah, Ustaz diharapkan pukul 6.15, bukan pukul 6.15, pukul 6 kurang 15 Ustaz. Nah, 6 kurang 15 selesai, Insya Allah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena ana ada acara selanjutnya jam 6, ana harus jalan kayaknya. Ala kulli hal. Sampai mana kita jalan? Ini bisa. Nah, Hizbullah. Ulama-ulama yang mereka tidak sepakat dengan Hizbullah, yang mereka menjelaskan kebobrokan Hizbullah, kebobrokan Iran, itu mereka dicela sama ulama dan sama murid-muridnya ulama. Kalau ini adalah ulama-ulama yang tidak benar. Sekarang ketika terjadi fitnah di Suriah, tampak siapa Hizbullah. Ternyata dia malah bergabung dengan Iran dan bergabung dengan Rusia untuk membantai siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam masalah fitnah, antum hati-hati. Kembalikan kepada para ulama. Ketika ulama beda pendapat, antum hati-hati. Nggak perlu antum akhirnya memposisikan diri sebagai ulama yang memvonis ini, memvonis ini. Sikap yang keempat, dan itu mungkin yang terakhir buat kita. Bila engkau tidak mendapatkan penjelasan yang tepat dalam urusan fitnah itu, maka kau hindari semuanya. Jangan ikut-ikut. Kenapa? Anak nggak tahu. Mana yang harus ditentukan sikapnya? Ini ulama beda pendapat. Anak, ya udahlah, antum nggak usah ikut-ikut. Ketika antum merasa nggak jelas buat anak mana yang harus anak ikuti, antum uzlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, inna baina aidikum fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sesungguhnya di depan kalian ada fitanan, fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita.
Jadi gelap gulita kita nggak tahu. Kalau punya cahaya, kita bisa ngelihat. Kata Nabi SAW, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi harinya nih orang masih Islam, masih ikut kajian. Sore harinya sudah kafir. Sore harinya masih Islam, pagi harinya sudah kafir. Itu dalam masa fitnah. Fitnah itu menyingkap orang ini siapa sebenarnya. Kok itu hatimu bersama siapa sih? Beliau mengatakan SAW, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Di dalam kondisi yang penuh fitnah itu, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu khairun minal mashi. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini fitnah gelap gulita, kita nggak jelas mau gimana. Kenapa orang yang duduk lebih utama dari yang berdiri? Yang duduk itu ya untuk terjebak dalam fitnah itu dia masih harus berdiri. Tapi yang berdiri dia bisa langsung berjalan. Yang berjalan bisa langsung lari. Maka kondisi-kondisi itu disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sikap orang pada waktu itu macam-macam. Lalu para sahabat bertanya, qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, apa perintahmu kepadaku, kepada kami kalau itu terjadi? Apa kata Rasulullah SAW? Kunu ahla sabuyutikum. Jadilah kalian tikar-tikar rumah kalian. Hilus itu ya tikar dari kulit ya, alas rumah. Kalian jadi itu. Kalian di rumah kalian. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan ketika masa itu terjadi, artinya kita tidak bisa menentukan sikap. Bingung. Umat memang bingung dalam masalah fitnah, apalagi nggak punya ilmu. Apalagi di masa tatkala ulama sudah banyak yang mati. Yang muncul adalah orang-orang yang hanya ditokohkan. Kita jadi bingung menentukan sikap. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Jaga lisan. Pada masa itu kau jaga lisan. Kalau sekarang yang perlu dijaga juga jempolnya. Kadang-kala grup-grup itu orang semua celaan, hinaan, macam-macam dalam kondisi. Amsik alaika lisanak. Wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu itu cukup buat engkau. Kau tinggal di rumahmu sudah. Tidak usah kemana-mana. Wabki ala khati'atika, kau nangis atas dosa-dosamu. Kita disuruh mikirkan diri kita nih. Awakmu iku akeh dosane. Iya. Tidak usah kau kadang-kala mengurusin urusan yang kau sendiri nggak tahu apa sikap yang harus tentukan. Udah kau urusi urusanmu. Ketika dalam kondisi kita nggak jelas harus berbuat apa. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, Inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Waliman ibtuliya fasobar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ini Rasul SAW mengatakan 3 kali. Dan bagi orang yang dicoba kemudian dia bersabar. Sebagian sahabat itu dikasih nasihat sama Rasul SAW. Ketika terjadi fitnah, engkau tidak tahu harus bersikap, udah kau di rumah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ketika terjadi waqatul harrah di Madinah, peperangan di kota Madinah, di masa tabi'in masih ada sahabat pada waktu itu. Itu orang-orang datang kepada Abdullah bin Umar. Datang kepada Allah mengatakan, wahai Abdullah, katanya, kenapa kau nggak ikut perang sama kita nih? Kau tahu bahwasanya ini pemimpinnya udah minum, udah macam-macam, dijelek-jelekan pemimpin.
Bukankah Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Abdullah bin Umar tidak ikut-ikut. Padahal beliau ulama, beliau sama sekali menjaga diri. Lalu dua orang ini didudukkan sama Abdullah bin Umar. Iya, ayat itu turun kepada kami. Artinya para sahabat diperintahkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Laqad qatalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta la takuna fitnah. Kita semua sudah berjuang bersama Nabi SAW sehingga tidak terjadi fitnah. Wa antum tuqatiluna hatta takuna fitnah. Sedangkan kalian sekarang mau berperang ini agar terjadi fitnah malah. Dan betul jemaah. Subhanallah, kota Madinah, kota haram. Perang itu terjadi di sana. Rumah-rumah umat Islam, perempuan-perempuan, Allah nggak tahu lah. Terjadi fitnah. Maka Abdullah bin Umar sikapnya ketika nggak jelas sudah. Bahkan Rasul SAW mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, insyaallah radhiyallahu taala anhu, gimana kalau nanti terjadi fitnah dan orang datang mau bunuh aku, datang ke rumahnya mau bunuh aku. Apa kata Nabi SAW? Kun khaira ibni Adam. Jadilah engkau orang yang terbaik di antara dua anak Adam, Habil dan Qabil. Siapa yang terbaik? Habil. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullah. Kalau engkau mau bunuh aku, ya faddal. Aku nggak akan bunuh engkau. Seperti itu ya. Kadang-kala kalau terjadi fitnah, maka bentuk menghindari fitnah tadi yang udah kita sampaikan, jaga lisannya udahlah. Antum tidak perlu berkoar-koar ya. Antum beribadahlah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ini sebagai penutup kajian kita, ada satu hal yang ingin saya sampaikan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitnatun tastandiful Arab. Akan terjadi fitnah yang membersihkan bangsa Arab, membunuh mereka. Qatlaha finnar, yang terbunuh itu di neraka. Bayangkan jangan. Yang terbunuh di neraka. Al-lisanu fiha ashaddu min waq'is sayf. Lisan pada masa itu lebih dahsyat daripada tebasan pedang. Hati-hati lisan. Antum berita-berita, hati-hati ngomong, jaga lisannya. Kita pun jangan sibuk ngikutin berita-berita ya. Ada hal-hal yang membuat kita akhirnya terfitnah dan kita tidak beribadah. Yang terakhir anak akan bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Jilid 4 halaman 409. Beliau mengatakan, innal fitana innama yu'rafu ma fiha minasyarri idza adbarat. Fitnah-fitnah itu akan diketahui kejahatan di dalamnya kalau sudah lewat. Kalau sudah berlalu baru akan diketahui. Oh, ternyata nggak benar, ternyata buruk, ternyata. Itu kalau udah lewat. Fa amma idza aqbalat, adapun ketika fitnah itu datang, fa innaha tuzayyan, maka fitnah itu datang dengan penuh hiasan yang indah. Wa yadhun anna fiha khairan wa yudhannu anna fiha khairan, dan orang-orang pada mengira nih ada banyak kebaikan dalam fitnah ini. Oh, ada ini, ada itu. Ketika datang nih fitnah, fa idza dhaqa an-nasu ma fiha min asy-syarr wal marara wal bala sara dzalika mubayyinan lahum madarrataha wa wa'idhan lahum an ya'udu fi mithliha. Ketika udah terjadi, ketika bala itu sudah tampak, orang-orang pada merasakan pahitnya itu fitnah, seperti kejadian kalau kita lihat di Libya. Orang-orang sudah merasakan pahitnya itu fitnah. Mereka kepingin kalau kembali kepada masanya siapa? Gaddafi. Mereka tahu kalau ya Allah, seharusnya kita tidak melakukan itu. Kapan? Setelah terjadi. Kalau belum terjadi, ya udah. Semua akan dipandang jadi indah.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Siapa yang menyebutkan 4 sikap kita tatkala fitnah terjadi yang kasih hadiah? Nah, fadhal. Terus beramal. Nah, berhati-hati tidak menentukan sikap, tidak mengeluarkan vonis atau pendapat dalam masa fitnah. Nah, yang ketiga, kembali kepada para ulama. Bila tidak ada kejelasan lebih baik menghindar dari semuanya. Dan yang kelima, berdoa. Fadhal ya Habib. Barakallahu. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab jamaah ya. Ustaz, saya sedang dilema. Saat ini saya sedang fokus untuk belajar bahasa Arab. Tapi semakin ke sini saya kok tambah sulit ikut kajian. Karena saya belajar bahasa Arab di banyak tempat. Belum untuk bekerja dan keluarga. Apa yang harus Anda lakukan? Apa saya tetap fokus pada bahasa Arab dan sementara tidak banyak mengikuti kajian? Masya Allah. Nah, antum terfitnah dengan bahasa Arab. Tapi nggak masalah. Kalau bahasa Arab itu membuat antum, tadi kan kita udah bahas tuh. Fitnah itu yang menyibukkan antum dari ketaatan. Memalingkan antum dari ketaatan. Menjerumuskan antum kepada kemaksiatan. Kalau bahasa Arab ini tidak melakukan itu, nggak ada masalah. Kalau pelajaran antum bahasa Arab ternyata membuat antum terus lebih taat kepada Allah, lebih dekat sama Allah, ahlan wa sahlan, lanjutkan. Dan nggak perlu dilema seperti itu, karena antum sama-sama nuntut ilmu. Di bahasa Arab itu nuntut ilmu. Cuma kalau Anda lihat dia belajar bahasa Arab di banyak tempat. Ini yang Anda bingung gitu. Jadi kenapa harus di banyak tempat? Seharusnya orang itu fokus di satu tempat. Ikutin tahapan-tahapannya. Ikutin tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Itu diikuti. Maka insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Bagaimana cara bersyukur paling baik di zaman yang penuh fitnah? Ya udah disebutkan tadi itu jemaah. Antum terus beribadah karena hakikat syukur itu adalah yang pertama meyakini kalau nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Antum syukuri negeri antum nih. Dengan banyak masalah di dalamnya, tapi alhamdulillah jemaah, kita mensyukuri negeri kita. Kita doakan pemimpin kita. Kita taati pemimpin kita selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Orang mau ngomong antum murji'ah, antum apa? Antum laksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati'. Dengarkan dan taati pemimpin antum. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggung, supaya tidak terjadi fitnah yang lebih dahsyat. Itu fitnah memang. Nanti itu ada pemimpin-pemimpin yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Hati mereka itu hati setan, badannya doang yang manusia. Badannya doang yang manusia. Terus apa sikap para sahabat? Gimana menghadapi yang seperti itu? Kata Rasulullah SAW, isma' wa ati', dengarkan dan taati. Karena jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar. Itu yang pertama, mensyukuri nikmat Allah SWT, dan antum terus beramal dan doakan. Tadi doakan pemimpin-pemimpin negeri ini jamaah. Antum doa aja nggak pernah. Antum pernah doakan Bapak Jokowi nggak? Nah, kasih hadiah. Belum. Antum pernah sebut namanya belum? Antum belum semua jamaah. Jangan meremehkan doa jamaah. Masa Ustaz cuma doa doang? Antum nggak pernah doa.
Kok ngomong cuma doa doang? Kecuali Ustadz, ana sudah 40 tahun berdoa. Oke. Ana sudah 40 tahun mendoakan pemimpin Ustadz. Ini Masya Allah. Terus apa sikap ana? Ya, berdoa lagi. Kalau ada yang bisa kita lakukan, kita berikan nasihat kepada pemimpin kita, kasih nasihat. Nah, kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi, tapi dengan cara yang syar'i. Datang. Kita perlu merubah rakyat ini agar pemimpinnya berubah. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian, maka seperti itu pemimpin kalian. Kalau umat Islamnya suka datang pengajian, kira-kira pemimpinnya melok kajian apa enggak jemaah? Melok ya apa? Datang. Oh, Bapak ikut? Iya, soalnya mereka yang milih ana ini. Kalau enggak, ana tidak dipilih. Dia tahu yang milih orang-orang baik gitu ya. Maka dia akan jadi baik juga. Tapi kalau yang milih pemimpinnya preman, ya mau nggak mau jadi preman juga pemimpinnya. Itu seperti itu. Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat rakyat yang zalim, jemaah. Itu sunnatullahnya seperti itu, jemaah. Jamaah solehah menggali ilmu. Jamaah solehah menggali ilmu kepada seorang ustadz dalam masjid secara bertatap muka. Boleh tidak? Sementara banyak manfaat yang kami dapatkan, tapi ada beberapa fitnah yang kami dapatkan. Apa saya harus keluar dari majelis tersebut? Kalau antum termasuk yang terfitnah, ya keluar. Artinya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para wanita-wanita sahabat. Beliau tanpa hijab. Nah, tapi siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa sahabat-sahabat wanita? Kalau sekarang ustadznya orangnya jadi terfitnah. Selesai ngelihat kajian ustadz, Masya Allah ganteng ustadz ya. Ada penyakit. Kalau udah kayak gitu berarti ini udah, kayaknya antum jangan datang lagi udah. Atau antum datang lihat bukunya. Masya Allah. Masya Allah, hati-hati jangan. Maka lihat antum, kalau termasuk yang terfitnah, ya tinggalkan. Kalau semuanya terfitnah, ya pakai hijab untuk menghindari fitnah itu. Ustadz, kata ustadznya kalau pakai hijab ustadznya nggak kelihatan sama kita. Oh, berarti yang terfitnah siapa? Ustadznya. Jadi ya dilihatlah mana yang lebih baik buat kita sebenarnya. Hadza wallahu a'lam. Maka yang terakhir, ana bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Allah mengatakan, tunggu ayat berapa ana lupa. Baik. Di ayat 160. Bawa pulang nih ayat ini, sebarkan kepada keluarganya, sebarkan kepada kaum muslimin. Allah mengatakan, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah membantu kalian, kalau Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdzulkum. Tapi kalau Allah tidak bantu kalian, Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa yang akan menolong kalian? Meminta tolong sama siapa? Mengandalkan kekuatan kalian, mengandalkan jumlah kalian, mengandalkan harta kalian, enggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jamaah ingat, di Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada. Kenapa? Ketika mereka kalah, mereka mengatakan, "Anna hadza awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza." Kok bisa kita kalah? Qul huwa min 'indi anfusikum. Katakan itu penyebabnya kalian sendiri. Satu perintah Rasul SAW, satu jamaah, satu perintah Rasul SAW, nggak boleh turun dari gunung. Mereka turun,
Maksa turun, padahal ijtihad mereka. Udah ada perintah jangan ijtihad. Apa yang terjadi? Allah berikan kekalahan. 70 sahabat mati, Hamzah mati, Mus'ab mati, Rasul sallallahu alaihi wasallam pecah giginya, terluka dahinya sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara satu. Kalau ternyata kita masih banyak dosa, apakah Allah akan membantu kita? Maka tatkala kita belum dibantu, kita terus introspeksi diri. Kita perbaiki diri kita. Sikap dalam fitnah tadi yang 4 kita sudah, 5 yang kita udah bahas, semoga mendampingi kita dalam menghadapi fitnah-fitnah yang melanda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf, itu dari diri ana dan dari syaitan. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.